Jungle. Respirasi merupakan suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Perlu kita ketahui ada dua jenis respirasi. Yang pertama, respirasi eksternal merupakan pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan udara, sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Pada sistem pernapasan, terdapat bagian-bagian organ pernapasan, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Hidung merupakan saluran pernapasan paling luar dalam tubuh kita. Dalam bagian-bagian hidung ada rongga hidung. Rongga hidung ada bagian-bagiannya, yaitu serabut saraf pembau, tulang hidung, lendir, silia saraf pembau, dan serabut saraf kotak. Adapun fungsi dari rongga hidung yaitu yang pertama, menyaring partikel-partikel kasar yang masuk ke dalam saluran pernapasan agar tidak terjangkit dengan penyakit. Yang menyebabkan itu adalah silia ini atau serabut-serabut halus yang dapat menyaring partikel-partikel kasar. Rongga hidung juga berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan rongga hidung. Adapun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rongga hidung yaitu mimisan dan gangguan pernafasan atau pembau. Faring adalah pertigaan yang menyalurkan antara pencernaan, pernafasan, dan juga hidung. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari faring, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Di sini juga ada epiglotis yang dimana berfungsi untuk agar makanan tidak masuk ke dalam pernafasan. Penyakit yang disebabkan oleh faring yaitu faringitis. Di sana terdapat iritasi ataupun nyeri yang menyebabkan gangguan pernafasan yaitu flu dan pilek. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara, menyalurkan udara dari faring ke trakea dan juga menyusun tulang rawan yang membentuk struktur jakun. Adapun penyakit dari laring yaitu penyakit laringitis yang itu peradangan kotak suara akibat infeksi. Trakea yaitu merupakan saluran yang memanjang terdiri atas cincin tulang rawan yang terletak pada leher di depan kerongkongan. Pada trakea ini terdiri dari 16-20 cincin kartilago yang panjangnya sampai 9-11 cm. Dan pada trakea juga terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, lapisan tengah, dan lapisan luar. Lapisan dalam terdiri dari epitel bergetar yang sering disebut silia dan berlendir. Lapisan tengah terdiri dari cincin tulang rawan dan berotot polos. Lapisan luar terdiri dari jaringan ikat. Salah satu penyakit pada trakea yaitu ada stenosis, yaitu sering disebut juga penyumbatan trakea yang disebabkan oleh masuknya benda-benda atau zat kimia kepada tubuh. Bronkus terletak pada ujung trakea yang bercabang dua disebut bronkus kanan dan bronkus kiri. Dua bronkus tersebut masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara menuju ke alveoli. Penyakit yang ada di bronkus dan bronkiolus yaitu ada emfisema, bronkitis, dan bronkiolitis. Selanjutnya ada alveoli. Perkumpulan dari alveoli disebut alveolus. Alveolus adalah kantung udara yang berada di ujung bronkiolus. Oksigen darah yang masuk melalui alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang berdifusi dengan cepat melalui epitelium yang menuju ke kapiler darah. Dari arah berlawanan terdapat karbon dioksida yang melalui kapiler darah
berdifusi dengan cepat ke epitelium menuju ke rongga udara yang melalui sistem ekspirasi. Terdapat salah satu penyakit dari organ alveolus yaitu TBC dan kerusakan alveolus oleh kuman TBC. Paru-paru terletak pada bagian rongga dada. Paru-paru terbagi dua, yaitu pada bagian kanan dan bagian kiri. Pada bagian kiri terdapat dua lobus, yaitu superior lobus dan inferior lobus. Dan pada bagian kanan terdapat ada tiga lobus, yaitu superior lobus, middle lobus, dan inferior lobus. Pada bagian paru-paru juga terdapat selaput paru-paru, yaitu pleura parietal pada bagian luar dan pleura visceral pada bagian dalam yang terletak berdekatan dengan jantung. Paru-paru juga dapat mengatur beberapa banyak oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Terdapat juga salah satu penyakit dari paru-paru yaitu pneumonia, asma, kanker paru-paru, infeksi paru-paru. Pernapasan dada terjadi pada saat pergerakan tulang rusuk oleh otot-otot tulang rusuk. Pernapasan dada dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Mekanisme inspirasi dimulai dari masuknya udara atau oksigen ke dalam paru-paru. Lalu, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada itu mengembang, yang mengakibatkan tekanan udara di paru-paru itu lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga oksigen itu bisa masuk ke paru-paru. Lalu ada mekanisme ekspirasi, di mana mekanisme ekspirasi ini dimulai dari otot-otot antar tulang rusuk itu mulai berelaksasi sehingga rongga dada itu mengempis atau mengecil, yang mengakibatkan tekanan di udara di paru-paru itu lebih besar daripada tekanan udara luar, sehingga karbon dioksida bisa keluar dari paru-paru. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang terjadi akibat aktivitas otot-otot diafragma yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Ada dua mekanisme pernafasan perut. Yang pertama ada mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Mekanisme inspirasi terjadi pada saat otot-otot diafragma itu berkontraksi yang mengakibatkan otot diafragma itu mendatar, sehingga membuat rongga dada itu semakin membesar dan tekanan udaranya itu semakin mengecil yang mengakibatkan udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspirasi itu yang dimana pada saat otot-otot diafragma itu berelaksasi atau kemampuan kembali ke posisi semula, yang dimana otot-otot diafragma akan melengkung ke bawah dan otot-otot rongga dada akan berkontraksi, yang membuat rongga dada semakin mengecil dan tekanan udaranya itu semakin membesar sehingga karbon dioksida bisa dikeluarkan.